Halo, jumpa lagi dengan saya Naim Arkananta di Ahmad Dahlan Project. Serangan umum 1 Maret yang terjadi tahun 1949 merupakan serangan yang dilakukan secara besar-besaran oleh tentara Indonesia terhadap Belanda sebagai respon militer Indonesia atas peristiwa agresi militer Belanda kedua. Serangan umum yang berlangsung selama 6 jam itu pun disebarkan ke seluruh dunia melalui Radio Republik di Pegunungan, dan pasukan TNI berhasil menguasai kota Yogyakarta. Sebelumnya saya ingatkan untuk kalian yang baru bergabung di channel ini untuk terlebih dahulu mensubscribe channel ini dan tekan notifikasinya agar kalian mendapatkan info-info terbaru dari Ahmad Dahlan Project. Dalam tuturan dan fakta sejarah, ada beberapa versi yang beredar tentang penggagas dan komandan peristiwa serangan umum 1 Maret ini, bahkan menimbulkan kontroversi. Dalam buku-buku yang beredar selama Orde Baru, Soeharto disebutkan sebagai penggagas sekaligus pelaku utama serangan umum 1 Maret. Pada saat itu, Letnan Kolonel Soeharto selaku komandan brigade merasa perlu melakukan serangan di siang hari untuk menunjukkan TNI masih ada. Ketika akan melakukan serangan, Soeharto melapor terlebih dahulu kepada Sultan. Sultan pun memberikan restu. Seolah-olah Sultan sama sekali tidak memiliki andil, hanya menyetujui rencana serangan yang akan dilakukan tersebut. Dalam versi yang lain disebutkan serangan umum digagas Menteri Pertahanan Sri Sultan Hamengkubuwono IX untuk mematahkan propaganda Belanda. Gagasan Hamengkubuwono IX itu lalu diterima Panglima Sudirman dan ditindaklanjuti dengan memerintahkan Letnan Kolonel Soeharto untuk melakukan serangan kilat selama 6 jam itu. Alhasil pada 1 Maret Belanda dikejutkan serangan yang datang dari berbagai sudut mata angin Yogyakarta. Serangan umum memberikan bukti kepada para delegasi Komisi 3 negara yang sedang berada di dalam kota bahwa Republik Indonesia dan TNI-nya masih eksis. Selain nama Sultan, masih ada nama besar di balik peristiwa serangan umum 1 Maret. Bertahun-tahun nama Kolonel Bambang Sugeng seolah terlupakan. Kolonel Bambang Sugeng adalah Gubernur Militer 3 sekaligus Panglima Divisi 3. Kolonel Bambang juga merupakan atasan Letnan Kolonel Soeharto kala itu. Ia memerintahkan jajaran di bawahnya untuk menggelar serangan serentak pada tentara Belanda di kota Yogyakarta. Serangan tersebut harus dilakukan di siang hari. Perintah Kolonel Bambang Sugeng tersebut diteruskan kepada Letnan Kolonel Soeharto. Kemudian atas bantuan Sri Sultan Hamengkubuwono IX, serangan umum 1 Maret dapat dilakukan. Dalam biografinya yang ditulis oleh Edi Hartoto dan diterbitkan oleh Kompas, Panglima Bambang Sugeng selama pertempuran berperan mengendalikan jalannya pertempuran di seluruh Divisi 3. Namun, salah satu staf Letnan Kolonel Soeharto, Siojono, mengatakan bahwa serangan umum 1 Maret telah sangat dipersiapkan secara matang. Siojono mengaku bahwa dirinya telah ikut dengan Soeharto bergerilya di hutan-hutan sebelum peristiwa serangan 1 Maret. Siojono pun menyayangkan beberapa orang yang meragukan peranan Soeharto dalam serangan umum 1 Maret tersebut. Ia berpendapat bahwa orang-orang tersebut mempersoalkan karena tak menyukai Soeharto. Hal berbeda diungkapkan oleh Abdul Latif, juga salah seorang anak buah Soeharto ketika serangan umum 1 Maret dilancarkan. Dalam
tulisannya berjudul Laporan tentang Dewan Jenderal kepada Jenderal Soeharto yang dimuat di laman penerbit Hasta Mitra, Latif mengungkapkan, pada penyerangan total kota Yogyakarta dan terkenal 6 jam di Yogyakarta, pasukan saya mendapatkan kepercayaan untuk menduduki daerah sepanjang Malioboro, mulai dari Stasiun Tugu sampai Pasar Besar Yogyakarta. Soeharto yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel dan menjabat sebagai komandan di daerah pertahanan seharusnya bertugas memantau pasukan Latif dari markas komando yang terletak di Kuncen, kampung yang berjarak tidak seberapa jauh dari medan pertempuran. Abdul Latif dan pasukannya terdesak, terkepung tentara Belanda yang melancarkan serangan balik dengan amat agresif. Beruntung Latif bisa lolos dari kepungan itu kendati cukup banyak prajuritnya yang menjadi korban. Sebanyak 52 orang yang terdiri dari prajurit dan pemuda gerilya di bawah pimpinan Latif terbunuh oleh Belanda, sedangkan 12 lainnya mengalami luka-luka. Latif dan sisa-sisa pasukannya dengan susah payah mundur, berupaya kembali ke markas komando di mana Soeharto berada. Nah, kira-kira pada jam 12 siang hari bertemulah saya dengan Komandan Letnan Kolonel Soeharto di markas. Waktu itu beliau sedang menikmati makan soto babat bersama pegawai dan ajudannya. Latif juga menceritakan hal ini kepada Subandrio, mantan wakil Perdana Menteri RI. Dalam bukunya yang berjudul Kesaksianku tentang G30S, Subandrio mengungkapkan kembali penuturan Latif. Nah, saat Latif bersama sisa pasukannya berada di garis belakang itulah mereka berjumpa Soeharto. Apa yang dilakukan Soeharto? Dia sedang santai makan soto babat, tulis Subandrio. Salah satu sejarawan Aspi Warman mengkritik dominasi peran Soeharto dalam serangan umum 1 Maret itu. Berdasarkan fakta-fakta yang ada, Soeharto yang saat itu berpangkat Letnan Kolonel jelas tidak mungkin menginisiasi serangan umum 1 Maret. Ia yakin bahwa inisiator sesungguhnya pasti Sultan Hamengkubuwono IX, sedangkan Soeharto hanya pelaksana lapangan. Aspi merasa bahwa peran Sultan sangat dipinggirkan selama Orde Baru, padahal Sultan sangat berperan selama Perang Kemerdekaan, bukan hanya saat serangan umum 1 Maret saja. Sejarawan Dr. Anhar Gonggong berpendapat bahwa penggagas serangan umum 1 Maret bukan Soeharto. Menurutnya, inisiatif penyerangan seperti itu bukan berasal dari komandan brigade, akan tetapi berasal dari pejabat yang lebih tinggi. Sumber lain menyebutkan gagasan serangan umum 1 Maret 1949 adalah inisiatif Panglima Besar Sudirman. Sebab Panglima Sudirman pucuk pimpinan militer tertinggi pada saat itu. Bahkan Sultan Hamengkubuwono memberikan dukungan terhadap rencana ini. Polemik dan eksistensi Soeharto dan serangan umum 1 Maret sampai saat ini belum menemukan kebenaran yang pasti. Persoalan terkait penggagas masih saja menjadi hal yang diperdebatkan. Jika membahas terkait soal peranan, baik Soeharto, Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Jenderal Sudirman, dan pelaku sejarah lainnya sama-sama memiliki peran dan telah berkontribusi banyak dalam menjaga eksistensi Indonesia di mata dunia. Yang perlu kita lakukan adalah dengan tidak terlalu menonjolkan satu pihak dalam sebuah peristiwa. Kendati serangan umum 1 Maret 1949 berperan penting dalam membuktikan eksistensi Republik Indonesia kepada dunia internasional via Radio Auri PC2, peristiwa itu hingga kini masih diperingati sebatas oleh pemerintah Kota Yogyakarta. Dengan mengadakan peringatan itu, Pemprov DIY amat berharap serangan umum 1 Maret dijadikan hari besar nasional. Tujuannya agar generasi milenial di seantero negeri insyaf bahwa operasi militer TNI bersama elit sipil dan rakyat Jogja patut dibanggakan bersama, tidak hanya oleh orang Yogyakarta saja. Saya Naim Arkananta, Ahmad Dahlan Project,
Salam.